Jumpa lagi Jaga TV. Nyari laptop buat gaming itu emang agak-agak gampang-gampang susah ya. Apalagi kalian mau cari juga laptop bisa gaming, bisa buat kerjaan-kerjaan yang lain juga yang harus kencang. Ya, memang mencari perpaduan antara CPU dan GPU gaming yang bagus itu agak repot. Nah, terus terang, kalau bicara soal itu, kalau kalian mau ambil singkatnya dari video ini, HP Pavilion Gaming 15 2020 dengan Core i5 10300H ini dan dengan GPU RTX 2060 ini yang terbaik di kelas harganya dan murah banget di 15 jutaan. Nah, mau tahu kenapa? Yuk simak video ini. Oke, sebuah GPU yang kencang seperti RTX 2060 itu butuh di drive untuk gaming, butuh di drive dengan CPU yang kencang. Nah, untuk gaming yang dibutuhkan adalah CPU sekarang ini kan jumlah core-nya udah mencukupi ya, tapi yang dibutuhkan adalah clock kalau buat gaming, terutama untuk GPU model RTX ini ya. Jadi, sebuah perpaduan yang sangat menarik sekali di racikan yang dibuat oleh si HP ini, di mana sebuah Core i5 digabung dengan RTX. Ya, karena Core i5-nya Intel, apalagi yang 10 Gen ini clock-nya tinggi. Kita lihat ya, ini adalah Core i5 10300H atau ya 10300H, terserah lah kalian mau baca seperti apa ya. Codename Comet Lake, fabrikasi 14 nanometer, 4 core, 8 thread, TDP 45 watt, base clock 2,5 GHz dengan maksimum turbo clock di 4,5 GHz. Nah, kemampuan mencapai clock yang setinggi ini itu salah satu kelebihan prosesor ini memang ya. Nah, dan banyak game yang sensitif terhadap kecepatan frekuensi prosesor. Jadi kalau makin kencang dia makin bagus. Kemudian untuk cache-nya itu 8 MB Intel Smart Cache. Sementara untuk memori di sini RAM-nya adalah 8 GB DDR4 dengan kecepatan 2933 MHz. Satu keping SODIMM DDR3 3200 yang terpasang ya. Ini single channel dan ini dilengkapi dengan 2 slot SODIMM, jadi bisa di-upgrade sampai dengan 32 GB kalau perlu. Nah, untuk upgrade itu kalian bisa pakai SODIMM DDR4 3200 juga. Untuk pengujian kali ini kita akan banyak menggunakan tambahan satu lagi 8 GB karena menurut kami pantasnya memang laptop ini running di 16 GB dual channel. Nah, untuk storage dia 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe dan masih bisa nambah lagi SSD atau hard disk SATA 2,5 inci. Dalam body itu udah kepasang bracket dan kabel konektor SATA-nya ya. Lalu untuk discrete graphics dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 with Max-Q design. Dibandingkan dengan versi normal atau non Max-Q, Max-Q ini punya memori clock yang sedikit lebih rendah. Sementara itu lucunya GPU clock-nya malah nggak diturunkan. Untuk integrated graphics, nah ini akan berguna buat editing video, itu Intel UHD Graphics yang 24 Execution Unit. Kenapa penting? Karena IGP Intel ini dilengkapi dengan fitur Intel QuickSync untuk akselerasi ya. Jadi itu dipakai juga, benar. GPU kalian dipakai tapi si QuickSync bisa dipakai. Kelebihannya memang kalau kalian pakai Premiere misalnya itu dipakai dua-duanya. Menarik ya. Dimana kalau Intel QuickSync-nya bisa dipakai dan nggak cuma itu, dipakai untuk OBS untuk streaming itu juga bisa. Jadi kalian pakai GPU-nya untuk gaming, sementara integrated graphics-nya Intel dipakai buat streaming itu bisa di OBS. Nah, lalu kita pindah ke body design. Ini menggunakan sasis yang sama dengan HP Pavilion Gaming 2019 yang pakai Intel ya. Nyaris nggak bisa dibedain kecuali dengan stiker yang nempel di body. Jadi kan harus lihat stikernya di situ ya. Materialnya seperti biasa, ini Pavilion, jadi ini polikarbonat. Warnanya shadow black dengan elemen warna acid green. Ya udah kelihatan tadi ya, kehijau-hijauan gini ya di beberapa bagian bodinya. Untuk dimensi ini nggak bisa dibilang gede-gede banget, lumayan kecil juga ya, kekinian lah ya ukurannya, bukan yang laptop cuma dulu yang besar gitu. Dengan ketebalan 2,34 cm. Untuk bobotnya dia 2,33 kg dengan charger 536 gram. Jadi kalau dibawa totalnya memang sekitar 2,87 kg. Untuk display, ini adalah display 15,6 inci, Full HD 1920x1080, 144 Hz. Ya, saya ulang sekali lagi, 144 Hz. Bukan 60, bukan 120. Jadi ini ya panel gaming banget. Ini adalah panel IPS ya. Tapi ini memang 250 nits dengan 45% NTSC. Jadi panel ini memang dirancang untuk gaming tapi masih enak untuk dilihat. Tapi kalau kalian mau pakai ini untuk color grading, untuk cek warna yang detail banget, memang disaranin kalian pakai monitor lagi tambahan yang memang minimum 100% sRGB atau sekitar 72% NTSC. Tapi layar ini juga sudah anti glare, jadi nyaman digunakan tanpa pantulan-pantulan yang gangguin gitu ya.
Dan bingkai layar juga tipis, dia pakai micro edge display. Sisi kiri dan kanan ini paling tipis dengan ketebalan sekitar 5 mm, sementara si atas agak tebal karena memang ada kameranya di atas 720p 30 fps. Bingkai ini membuat screen to body rasionya sekitar 82%. Mengingat dia non glare, sebetulnya jadi cocok juga kalau buat kalian yang mau ngetik-ngetik gitu ya. Kalian mau coding, nah ini bisa juga sih sebetulnya ya, lumayan oke ini. Oke, kita masuk ke audio. Dilengkapi dengan dua speaker Bang & Olufsen. Posisinya di area sebelah atas keyboard ya. Jadi keluaran suara itu mengarah ke pengguna langsung. Disediakan software B&O Audio Control untuk mengatur audio profile ya. Kualitas suaranya lumayan oke, yang jelas karena speakernya menghadap ke kita, jadi ini bisa terasa lebih lantang aja suaranya ketimbang speaker yang hadapnya ke bawah gitu ya. Jadi memang ini kekinian sih, harusnya memang speaker-speaker zaman sekarang tuh ngadap aja ke kita deh ya, jadi lebih efisien juga. Nah lalu kita pindah ke konektor. Sebelah kiri ada satu HDMI, ada satu USB 3.1 Gen 1 yang mendukung fitur HP Sleep and Charge, ada satu Ethernet, ada satu Type-C USB 3.1 Gen 2. Ini udah support USB Power Delivery, support fitur HP Sleep and Charge juga, dan support display out dengan protokol DisplayPort di sini. Lalu ada satu SD card reader. Sementara itu di sisi kanan ada satu combo jack, audio combo jack 3,5 mm, dua USB 3.1 Gen 1 dan satu DC untuk ngecas. Untuk konektivitas wireless dia menggunakan modul Wi-Fi Intel Wi-Fi AX201. Jadi ini udah Wi-Fi 6, Wi-Fi AX siap untuk masa depan ya. Dan versi Bluetooth-nya adalah 5.1. Bicara soal keyboard, desain layout sensasi ngetiknya itu mirip sama pendahulunya. Memang ya, warna tombolnya itu hitam dengan warna tulisan itu hijau-hijau. Kalian bisa lihat lah langsung dari tadi juga udah kelihatan harusnya ya. Dan dia memiliki dua tingkat kecerahan yang bisa diatur dengan tombol F5. Kenyamanan ngetiknya lumayan oke. Saya nggak ada komplain dengan yang satu ini. Yang jelas dia nggak berasa seperti ngetik pakai laptop yang tipis, karena ya masih lebih dalam rasanya ya. Lalu touchpad itu dibuat sejajar dengan spacebar dan alt kanan ya. Jadi sedikit ke kanan dari spacebar, nggak terlalu masalah buat kami, dan ini menggunakan Windows Precision Driver. Nah sekarang kita masuk dalam performa. Pertama-tama kita lihat konsistensi performanya dulu. Ya ini tidak menggambarkan performa gaming. Kalau mau lihat performa gaming, cek hasil skor tes gamingnya. Tapi kita mau lihat konsistensinya aja di sisi prosesor doang. Hanya sisi prosesor. Kita lihat bahwa skor maksimum Core i5 10300-nya ini mencapai 905 poin. Ini tergolong tinggi memang biasanya ya. Pendahulunya cuma sampai 870-an. Nah, sekarang untuk sustain performance ini juga lumayan oke di 780 sampai 790 poin. Sudah tergolong baik untuk laptop gaming di kelasnya. Lalu kita lihat bagaimana kalau dia diajak 3D rendering. Iya bisa dong, diajak 3D rendering. Ya cobain aja, kita pakai Blender 2.8 ya, BMW 27 Scene, resolusi 1080p, rendering resolution di 50%. Kita coba di single channel, CPU only 7 menit 15 detik. RTX 2060 Max-Q-nya dipasang 1 menit 25 detik. Iya, lebih kencang jadinya. Lalu kalau kita pasang ke dual channel ya 16 GB, CPU only tetap sama 7 menit 14 detik, dan dia berkurang 1 detik doang gitu ya. RTX dengan kalau kita pakai RTX 2060 Max-Q tetap 1 menit 25 detik. Tampaknya memang untuk pengujian ini sangat enteng untuk ukuran memori. Jadi kita bisa lihat performa dari CPU dan GPU-nya di sini. Lalu kita beralih ke Adobe Premiere CC 2020. Skenario pertama seperti biasa 4K 60. Untuk upload ke YouTube 4K 60 juga, ada editing segala macam seperti biasa. Videonya juga sama, nggak ada perubahan. Dengan software saja single channel kita dapat 28 menit 5 detik. Nah, di dual channel pakai software kita dapat 2 kali 8 GB ya, jadi 16 GB. Dengan di software kita dapat 18 menit 3 detik, sudah lebih cepat. Lalu kalau kita aktifkan semuanya renderernya ya, ini berarti semuanya aktif, dengan kudanya juga aktif. Single channel turun jadi 6 menit 18 detik, sementara dual channel jadi 4 menit 35 detik. Oh, tiba-tiba dia jadi monster kencang juga ya. Terlihat bahwa konfigurasi dual channel ini sepertinya membuat performance integrated graphics-nya Intel naik, jadi mempercepat proses ekspor videonya. Sementara itu di skenario 4K juga sepertinya nambah dari 8 ke 16, itu sangat menguntungkan sekali. Lalu kita lihat kalau skenernya Full HD ya. Single channel software kita dapat 8 menit 33 detik, software dual channel kita dapat 7 menit 21 detik ya. Sementara kalau kita hidupkan semuanya, renderernya, kudanya hidup juga, kita dapat single channelnya 1 menit 59 detik dan dual channel 1 menit 17 detik. Oke, mari kita bahas soal gaming. Kita coba dulu synthetic testnya. Di sini kita lihat bahwa RTX 2060 Max-Q di sini ya, digabung dengan Core i5 10300H ini menghasilkan skor terima Fire Strike di 15.106 poin.
Kalau kita bandingkan dengan Core i7 9750H plus RTX 2060 biasa, itu dapatnya 15.819 poin. Jadi ini cuma terpaut sekitar 4,71%. Nggak jauh ya. Oke, mari kita lihat aja langsung gamingnya seperti apa. Kita coba di single channel dan dual channel. Dota 2 kita coba ya 1080p, single channel 8GB kita lihat 70-80 fps dengan sindringan 100-110 fps. Begitu dia naik ke 8x2GB atau dual channel jadi 90-100 fps dengan sindringan 160-170 fps. Lalu CSGO 1080p, single channelnya Scene Outdoor 140-180 fps, sementara dual channel langsung lompat ke 210-270 fps. Kemudian untuk game AAA seperti Shadow of Tomb Raider 1080p preset high, RTX di medium, ya ray tracing dihidupkan. Single channel 8GB 60-70 fps, tapi kadang-kadang drop di bawah 60 ya. Sementara dual channel membuat dia tidak drop sama sekali di bawah 60, dia stabil 60-70 fps. Lalu game berikutnya Assassin's Creed Odyssey 1080p, quality preset di high. Single channel 8GB 35-50 fps, sementara dual channel 16GB 2x8 itu jadi 45-70 fps. Naik ya. That's trending 1080p very high, DLSS hidup ya. Single channel 8GB 70-80 fps, dual channel 16GB 90-100 fps. Sepertinya sih game yang AAA ditelan ya di sini ya. Kalau kita lihat memang konfigurasi single channel itu masih kenceng banget di sini, tipikal sekali dengan prosesor Intel dan kontrolnya dia. Tapi kalau kita naikkan ke dual channel, kita akan dapat beberapa game akan jadi lebih kencang dan lebih nyaman dimainkan. Jadi saran kami emang karena ini buat kayak buat gaming dan ada RTX 2060 juga di situ yang butuh untuk digenjot sekalian, gunakan dual channel dan manfaatkan konfigurasi yang lebih kencang. Oh ya, sampai lupa. Ada satu game lagi yang dites di sini. Kita mau preview performance-nya dia dengan Marvel's Avengers. Ya, ini game baru rilis 4 September 2020. Yang menarik adalah pembelian si Pavilion Gaming, HP Pavilion Gaming 15 2020 yang kita uji ini, bukan unit yang ini, maksudnya tipe yang segini ya, tipe ini, itu akan otomatis mendapatkan Marvel's Avenger. Oke, mari kita lihat dengan resolusi 1080p, quality preset di high, dual channel kita dapat 60-80 fps ya. Jadi ternyata game terbaru yang dimoduskan ini bisa dimainkan dengan mulus di HP Pavilion Gaming ini, dengan tingkat frame rate ada di atas 60 fps dan kualitas grafisnya tinggi banget sih ini ya. Oke, kita beralih ke storage test ya. Saya nggak bisa bilang ini salah pasang, saya hanya bisa bilang terima kasih HP ya untuk ikut-ikutan semuanya salah pasang SSD. Kita sama sekali nggak berharap SSD dengan kecepatan read 3566 dengan RAID hampir 3000 ini dipasang di laptop harga segini. Yaitu layaknya di atas 20 juta ya, mungkin 30 juta itu pantas. Tapi kalau di sini ini kekencengan, tapi nggak ada masalah, anggap aja bonus ya. Lalu bagaimana dengan pengujian baterai? Baterainya adalah 52,5 watt hour ya. Kita tes dengan brightness 50% dengan volume 25%, 1080p video playback kita dapat 6 jam 47 menit. Sementara untuk web browsing dengan Chrome kita dapat 6 jam 16 menit. Hasil diperoleh ini tergolong baik untuk sebuah laptop gaming. Meskipun memang bukan yang luar biasa hebat gitu ya. Tapi ya ingat-ingat harganya, speknya ya. Kemudian kalau kita mainkan Dota 2 selama 1 jam ya, kita setting Dota 2-nya di 720p tentunya, battery boost off sisa baterainya 1 jam itu jadi 37%. Sementara kalau battery boostnya on di cap di 60 fps, sisa baterainya adalah 43%. Nah, untuk charging kita bisa lihat 30 menit charging 43%. Oh, ini lumayan kencang sih sebetulnya ya. Dan untuk mengisi penuh 100% hanya butuh 2 jam 2 menit. Ya, katakanlah tepat 2 jam. Berarti ini normal, tapi normal bagus banget sebetulnya. Lalu kita masuk ke sistem pendingin. Laptop ini dilengkapi dengan 4 buah heat pipe yang mendinginkan CPU, GPU, chip VRAM ya, dan komponen VRM juga. Jadi lengkap pendinginannya ya. Dilengkapi dengan 2 buah kipas dengan 2 ventilasi pembuangan panas ke arah belakang. Jadi kanan kiri nggak kena panas-panas ya, asik ini. Mari kita lihat suhu kerjanya. Load Cinebench R15 kita loop. Di awal memang dia sempat mencapai 97-90 derajat Celcius. Biasa ini tipikal opportunistically kalau belum cukup panas dia lompat dulu, dibiarin sebentar doang, terus dia nanti balik lagi, dia turun ke 84-89 derajat Celcius ya, dan stabil di situ walaupun kadang-kadang sedikit lompat sekali-sekali ke 90 derajat Celcius, tapi itu wajar, itu namanya opportunistic. Ngejar performance-nya opportunistic gitu ya. Kemudian kita load 3D Mark Fire Strike.
untuk ngetes GPU-nya. Kita lihat di suhu tertinggi kita hanya mencapai 68 derajat Celcius. Jadi dingin GPU-nya, nggak ada masalah. Lalu bagaimana kalau kita panaskan dua-duanya? Kita seperti biasa pakai Assassin's Creed Odyssey. Game ini emang kejem banget sih. 30 menit kita lihat suhu Intel Core i5 10300H-nya ada di kisaran 89 sampai 91 derajat Celcius. Masih lumayan oke untuk game yang satu ini ya. Yang kita melihat adalah di RTX seperti apa? Dia naik tapi nggak jauh, hanya sampai di 73-74 derajat Celcius. Jadi ini kayaknya lumayan stable ya. Suhu kerja laptop dapat dipantau juga ya dengan software Omen Command Center yang sudah tersedia langsung di dalam laptop gaming yang satu ini. Lalu bagaimana dengan suhu permukaannya? Kita tes dengan thermal imaging. Bagian paling panas ada di daerah tombol enter dengan suhu tombol sekitar 45-49 derajat Celcius. Nah, untuk tombol ASDW itu nggak ada masalah karena dia tetap ada di bawah 40 derajat Celcius. Jadi aman buat gaming. Tombol numpad itu juga sama di bawah 40 derajat Celcius. Suhu palm rest ya di bagian bawah sini itu aman 35 derajat Celcius. Dan ini hanya dalam kondisi yang lumayan ekstrim. Tentunya kalau kalian main game kemungkinan besar kalian akan punya keyboard sendiri dan gak akan nyentuh-nyentuh juga ya. Nah oke, kita masuk ke harga. Pasti udah pengen nanya, harganya berapa? Ya tadi udah dibahas ya, harganya adalah 15.999.000. Tapi stop dulu. Ya, bonusnya itu ada banyak. Jadi nggak cuma itu doang. Ada mouse HP Pavilion Gaming Mouse 300, ada backpack HP Pavilion Gaming Backpack 300, ada Microsoft Office Home and Student 2019. Ya, dapat Office full, bukan yang langganan, full hidup terus, senilai sekitar 1.799.000. Lalu ada game bundle dari Intel tadi udah dibahas ya, ada Marvel's Avenger yang kalau beli di Steam harganya sekitar Rp749.000, digratisin. Ya, kalau beli ini digratisin game itu. Nggak sampai situ aja, garansinya juga spesial. Dia punya 2 tahun garansi ADP atau Accidental Damage Protection. ADP ini mengcover kerusakan akibat kelalaian pengguna seperti jatuh nggak sengaja, ketumpahan air, korsleting listrik gitu ya. Kerusakan akibat kelalaian pengguna yang tidak tercover itu misalnya korosi, kena cairan yang berbahaya, bencana alam gitu ya, dicuri atau hilang, itu jelas itu nggak di cover. Untuk klaim ADP, cukup membawa unit laptop yang rusak ke service center terdekat dan menyertakan KTP serta invoice pembelian. Nah, selama 2 tahun, kalian tuh bisa melakukan 2 kali penggantian spare part, atau tepatnya 1 kali penggantian spare part tiap tahunnya selama 2 tahun. Jadi 1 tahun 1 kali ya, jangan setahun 2 kali. Dengan catatan, total biaya servis tidak melebihi harga laptop itu ya, itu akan ditanggung. Jadi sangat menarik sekali ternyata, perlindungannya pun spesial ya. Jadi kalau kita lihat memang mungkin ini desain bukan desain yang baru, kita sudah pernah lihat desain ini ya. Mungkin juga layarnya bukan layar 100% sRGB, tapi ingat ini laptop gaming dan ditekan harganya jadi wajar. Setidaknya ini adalah layar IPS yang kalau mata melihat ini enak sebetulnya layarnya. Hanya kalian-kalian yang butuh detail-detail warna yang akan mungkin sedikit melihat oh ini ada yang nggak pas gitu ya. Cuma di situ doang. Ya, dan tentu saja ini bisa disembuhkan dengan cara nambah layar eksternal kalau kalian emang suka dengan konfigurasinya ya. Nah, sementara itu di sisi poin yang menarik kita bisa lihat bahwa harganya ini tergolong murah atau mungkin ini yang paling murah untuk sebuah laptop gaming dengan RTX 2060 dan yang dipadu dengan prosesor yang mumpuni untuk RTX 2060-nya. Biasanya laptop gaming di kelas 15 jutaan itu masih pakai GeForce GTX 16 series ya. Bukan RTX 2060 yang punya ray tracing ya. Dan sementara game RTX jadi siap dimainkan di laptop gaming yang 15 jutaan ini. Performa RTX 2060-nya tetap tinggi karena dipadukan dengan i5 10300 yang emang cocok banget untuk gaming. Kita nggak lihat ada bottleneck, ini ditandai dengan tetap tingginya frame rate yang dihasilkan. Performa single channelnya, jadi kalau kalian tahu mau beli ini udahlah mepet budgetnya ya, nggak bisa nambah memori dulu, itu tetap tinggi performanya ya. Meski demikian konfigurasi dual channel akan tetap disarankan. Kemudian Intel Core i5 10300H-nya juga kencang dan konstan, minim banget gejala throttlingnya. Dan karakter dari si prosesor ini emang cocok banget buat gaming karena clocknya tinggi, jadi membuat frame rate bisa lebih tinggi dan mulus ya. Suhu kerja CPU dan GPU dalam laptop ini terlihat tergolong cukup baik. Layar IPS 144 Hz bikin dia cocok untuk gaming kompetitif. E-sports misalnya cocok banget ini ya. Dan buat kalian content creator, kalian juga tetap bisa manfaatin ini
Tapi tentunya saran kami adalah gunakan monitor tambahan. Kalau kalian mau coding selama warna itu tidak benar-benar 100% sensitif banget dengan warna, kalian nggak akan ada masalah dengan yang satu ini. Kenapa? Karena layarnya Dove juga, jadi buat ngetik enak banget, berlama-lama enak banget, compiling juga harusnya kencang ya. Kalian bahkan juga dapat nambah SSD atau hard disk SATA 2,5 inci karena udah siap di dalamnya. Konektornya lengkap, Wi-Fi AX, Bluetooth 5.1, garansi ADP-nya menarik, bonus Office-nya ya, yang bukan langganan itu, bonus backpack dan gaming mouse. Overall, laptop gaming yang satu ini sangat menarik sekali karena konfigurasinya dan harganya. Emang susah sih nyari konfigurasi RTX 2060 dipadukan dengan prosesor yang mumpuni, yang bisa kencang banget buat gaming, tapi mintanya harganya 15 juta. Susah sih, tapi di sini ada. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.